Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9, Wanda Farida, ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peranan Perempuan dalam Meningkatkan UMKM di Masa Pandemi COVID-19. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Wisnu, Yusuf Budiman, dan Zahra Arfinindita. Baik, akan saya mulai presentasinya. Yang pertama ada definisi UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi definisi yang lebih luas dari itu bisa didefinisikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, dan badan usaha ukuran kecil. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro biasanya dimiliki perseorangan atau keluarga dan keuntungan bersihnya di bawah 50 juta per tahun. Biasanya keuangan pribadi dan modal masih bisa disatukan dalam perhitungannya. Lalu ada usaha kecil. Usaha kecil biasanya mendapat keuntungan bersih di bawah 300 juta per tahun. Usaha ini biasanya terdiri dari bisnis informal, misalnya industri sepatu rumahan, atau perusahaan institusi berskala kecil, misalnya toko-toko kecil. Lalu ada usaha menengah. Biasanya, usaha memiliki sistem lengkap terpisah dari uang pribadi. Pendapatannya bisa di atas 300 juta per tahun. Lalu untuk berikutnya ada peran perempuan dalam UMKM di masa pandemi ini. Pengembangan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan dalam sistem ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari integrasi agenda prioritas pemerintah dalam kabinet kinerja. Menurut Sudirman, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam memberdayakan UMKM, yang sekaligus untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka perdagangan orang, kesenjangan ekonomi, dan mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam ekonomi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Suparga Yoga, telah meresmikan peluncuran kelas inkubasi sistem Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan pelaksana usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dengan program tersebut, diharapkan usaha mikro dijalankan khususnya oleh kaum perempuan dapat menunjang ekonomi keluarga dan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Bintang Puspa Yoga juga menyatakan usaha mikro merupakan jenis usaha yang dapat bertahan dan mampu menyelamatkan ekonomi kita pada krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998. Sehingga dirinya yakin UMKM di Indonesia berpotensi untuk kembali menyelamatkan pemulihan ekonomi akibat pandemi yang melanda saat ini, dengan memanfaatkan akses teknologi baru dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Teknologi ini merupakan sekaligus permudahan mereka melakukan promosi produk atau jasa secara lebih masif melalui platform e-commerce atau marketplace. Bahkan di masa pandemi saat ini, banyak perempuan yang memulai usaha baru seperti menjual masker dan hand sanitizer, yang mana sangat penting pada keadaan saat ini. Bahkan ada juga yang menjual kerajinan tangan, baju, bahkan makanan, dan masih banyak lainnya yang dijual melalui e-commerce dan marketplace. Baik, perkenalkan saya Wisnu, mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional. Di sini saya sudah melakukan wawancara terkait dengan judul pembahasan kami, yaitu peran perempuan dalam meningkatkan UMKM di masa pandemi COVID-19. Langsung saja kita simak hasil wawancara saya
dengan salah satu pelaku UMKM di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kurang lebih 8 tahun. Untuk dampak, saya rasa nggak begitu signifikan karena saya di sini kan tinggalnya di pinggiran kota, jadi penerapan PSBB juga nggak terlalu ketat, jadi nggak terlalu berdampak banget. Untuk peningkatan pendapatan nggak ada yang berubah sih, tetap normal dan standar aja, nggak ada penurunan juga, mungkin sedikit tapi nggak terlalu signifikan karena nggak terlalu berpengaruh. Kita harus lebih kreatif dalam usaha, menghasilkan usaha yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti sekarang kan sedang banyak permintaan pembelian masker, seperti itu, hand sanitizer, seperti itu yang kita sediakan yang dibutuhkan untuk masa sekarang ini. Harapan saya selaku UMKM di sini berharap untuk bantuan dana UMKM yang sedang diterapkan oleh pemerintah saat ini lebih diperhatikan lagi, agar lebih merata lagi, karena saya di sini sebagai pelaku UMKM tidak mendapatkan dana bantuan tersebut. Jadi mohon untuk pemerintah lebih diperhatikan lagi, lebih diperketat lagi, dan lebih tepat sasaran aja gitu. Jadi itu respon dari salah satu pelaku UMKM yang telah saya wawancarai. Memang ada beberapa dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM ini. Untuk mengupas lebih jauh, simak terus video ini. Permasalahannya yaitu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini ada penurunan sedikit, tetapi tidak signifikan dan tidak terlalu berpengaruh karena warung tersebut terletak di pinggiran kota. Walaupun diterapkan PSBB, tetapi tidak terlalu ketat. Sementara peningkatan pendapatan tidak ada yang berubah atau tetap normal dan standar. Pemerintah harus lebih memperhatikan bantuan dana UMKM yang sedang diterapkan. Bantuan dana tersebut harus tepat sasaran dan merata kepada semua pelaku UMKM, karena tidak semuanya mendapatkan bantuan dana tersebut. Dari hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan kepada salah seorang narasumber bahwa Ibu Tia merasa belum terlalu terkena dampak COVID-19 dengan menjalankan usahanya tersebut, terutama pada sektor ekonomi, karena bertempat tinggal di pinggiran kota dan penerapan PSBB di daerah Ibu Tia tidak terlalu ketat karena jauh dari pusat kota. Lalu, dengan masa pandemi ini, pendapatan Ibu Tia bisa dikatakan masih stabil dan tidak berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Ibu Tia juga menjelaskan bahwa perempuan harus kreatif dalam menghasilkan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti masker dan hand sanitizer. Dan Ibu Tia juga berharap kepada pemerintah untuk pendanaan UMKM kepada masyarakat harus lebih diperhatikan lagi supaya lebih merata dan lebih tepat kepada sasaran. Kita tahu bahwa pandemi ini telah berdampak pada semua sektor, khususnya kepada sektor ekonomi. Menurut saya, solusi dari tema kelompok kami berjudul Peran Perempuan dalam Meningkatkan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 adalah para pelaku usaha UMKM harus mampu mengubah setiap potensi menjadi daya aktif untuk berkembang dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital atau online untuk memperluas kemitraan.
Upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, proses pengolahan produk, kemasan, dan sistem pemasaran serta lainnya. Adapun peran pemerintah yaitu memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran yang besar. Pemerintah harus bisa berusaha memberdayakan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan pemerintah juga harus lebih memperhatikan lagi kepada para pelaku UMKM supaya lebih merata dan lebih tepat kepada sasaran agar bisa menjalankan usahanya tersebut. Sekian pendapat dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.